Materi yang pertama yaitu pergeseran arah riset. Carrere dan Ghazali tahun 2001 menuliskan bahwa pendekatan klasikal lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Pendekatan yang baru ini pada dasarnya telah mempercayai dasar filosofi yang digunakan oleh pengikut pendekatan utama. Sebagai gantinya, pendekatan-pendekatan baru meminjam metodologi dari ilmu-ilmu sosial lain seperti filsafat, sosiologi, dan antropologi untuk memahami akuntansi. Filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan atau knowledge dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Menurut Burrell dan Morgan tahun 1979, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Epistemologi berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, bentuk dari ilmu pengetahuan tersebut, dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Epistemologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana cara untuk menyerap ilmu pengetahuan dan mengkomunikasikannya. Pendekatan subjektivitisme memberikan penekanan bahwa pengetahuan bersifat sangat subjektif dan spiritual atau transendal, yang didasarkan pada pengalaman dan pandangan manusia. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan objektivitisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu berada dalam bentuk yang tidak berwujud. Asumsi mengenai sifat manusia merujuk pada hubungan antara manusia dan lingkungannya. Filosofi paradigma metodologi riset yaitu yang pertama paradigma fungsionalis, yang kedua paradigma interpretif, yang ketiga paradigma strukturalisme radikal, yang keempat paradigma humanis radikal, dan yang kelima paradigma postmodernisme. Riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Banyaknya diversifikasi dalam riset akuntansi keperilakuan akan menyebabkan tidak mungkin suatu makalah dapat memberikan analis yang menyeluruh terhadap peluang riset dalam seluruh bidang. Untuk suatu tinjauan yang menyeluruh dari topik khusus, suatu artikel harus secara berlangsung ditunjukkan pada tinjauan yang lebih khusus. Dengan secara khusus, menelaah riset akuntansi keperilakuan sebelumnya dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama pada hasil potensi, subbidang, dan implikasi untuk subbidang akuntansi yang lain. Yang berkaitan dengan riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada audit. Audit adalah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi untuk menentukan dan membuat laporan terkait dengan kesesuaian informasi. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ialah yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan yang secara bertahap. Yang ketiga ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses penyajian informasi akuntansi yang dilakukan pihak manajemen dalam pembuatan kebijakan. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi, yang dimana sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan. Yang kelima ada perpajakan. Perpajakan yang berkaitan pada suatu kontribusi wajib dari badan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pajak barang ataupun pajak penjualan. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan riset akuntansi. Pengembangan terakhir, wawasan riset akuntansi keperilakuan saat ini diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama subpublikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, yang kedua klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan, dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Dalam periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral research in accounting. Riset akuntansi keperilakuan dalam audit secara relatif paling baik dipresentasikan dalam artikel yang secara umum merupakan hampir setengah dari total penerbitan. Selanjutnya, urutan berikutnya diduduki oleh bidang akuntansi manajemen yang hampir mencapai 1/4 dari total penerbitan, sementara sisanya merupakan subbidang lainnya. Spesialisasi dari dalam jurnal menjadi lebih penting untuk behavioral research in accounting. Materi selanjutnya tentang teori keperilakuan tentang perusahaan.
Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Bisa dipastikan bahwa bisnis, tanpa mempedulikan besar kecilnya, biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih berfokus pada dimensi-dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didiskusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Laporan ini menyiratkan keberadaan penetapan suatu tujuan yang hampir bisa dipastikan meliputi tujuan biaya dan pendapatan dalam wujud cita-cita mengenai pertumbuhan, laba, penguasaan penjualan di pasar, produksi, persediaan, tingkat pengembalian, overhead, barang produksi, karyawan, dan sebagainya. Materi terakhir tentang wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah bahwa bagaimana pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Kantor Akuntan Publik atau KAP termasuk dalam The Big Six di Amerika Serikat. Saat ini kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran akan menunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset. Karena riset keperlakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibanding dengan apa yang bisa diusahakan oleh akuntan, maka akan terasa lebih sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terbatasnya sumber dana ini perlu mendapat perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu. Di samping itu, sikap dan pandangan dari beberapa pengusaha yang mempunyai anggapan kurang positif terhadap kegiatan riset ini juga berpengaruh karena mereka tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa kegiatan pada praktisi merupakan bagian kemampuan aplikasi hasil riset.